Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin akhar, may yatasabbar yusabbirullah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam kali ini kita semuanya dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia. Malam kali ini kita tidak sendirian, tetapi para malaikat senang duduk bersama orang yang bertolabul ilm. Bukan hanya para malaikat, tetapi seluruh makhluk pun serta dalam mendoakan orang yang bertolabul ilm. Hatal hitanu fil ma, sampai ikan di lautan pun ikut serta dalam mendoakan kita semuanya. Mudah-mudahan amal kita pada kesempatan malam kali ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena apa jamaah rahimakumullah, tidak ada satupun manusia yang dapat menjamin kalau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang halal, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan berapa amal yang sudah kita kerjakan dari mulai kita balik sampai hari ini. Sudah berapa banyak amal soleh yang kita kerjakan, tetapi sudahkah kita menjamin kalau amal yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang menjamin. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manal muflis?" Wahai sahabatku, siapakah orang yang muflis? Siapakah orang yang bangkrut itu? Kata Nabi sallallahu, kata para sahabat, Nabi mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'." Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak memiliki perniagaan, yang enggak punya uang. Lalu Nabi mengatakan, al-muflisu fi ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakat wa saumin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, datang pada hari kiamat dengan pahala puasanya, datang pada hari kiamat dengan pahala zakatnya, tetapi dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa banyak dosa. Dulu di dunia dia mencela orang, di dunia dia pernah mengambil harta orang lain, di dunia pernah memukul orang, bahkan pernah membunuh orang. Maka pahala-pahala yang ia sudah kumpulkan tadi itu untuk menebus kesalahan ataupun dosa yang pernah ia kerjakan. Fa in faniyat hasanatuhu, ketika kebaikan-kebaikannya habis, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya diberikan kepada orang yang dulu pernah kita zalimi, maka dosa-dosa orang lain diserahkan kepada kita dan kita dijebloskan ke dalam api neraka. Inilah bangkrut yang sesungguhnya. Artinya apa? Modal pahala yang kita kumpulkan selama ini ternyata habis untuk menebus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di dunia. Makanya jamaah rahimakumullah, tidak ada yang
patut kita sombongkan daripada amal soleh yang sudah pernah kita kerjakan. Dan perlu kita pahami bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya adalah sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku saja, hanya untuk beribadahku saja, hanya untuk mentauhidkanku saja. Makanya disyariatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah langsung memberikan pahala kepada manusia, atau bentuknya Allah langsung berikan. Seperti contohnya orang yang membaca Al-Qur'an itu satu hurufnya mendapatkan berapa? 10 kebaikan. Alif lam mim, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi saya mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asra hasanatin. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Ingat, Rasulullah menyebutkan 10 kebaikan. Ya, berarti kalau alif lam mim 30 kebaikan. Kalau bismillahirrahmanirrahim berapa? Bukan banyak, ada hitungannya Pak. Berapa? Sekitar ada 19 huruf. Coba nanti dihitung lagi. Kalau salah ya benarkan ya. Itu baru basmalah, belum Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Kan andalan, kan favorit. Apa yang dibaca ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kan gitu ya. Itu aja pahalanya luar biasa. Tapi kan terukur berapa pahalanya, sekian. Tapi jamaah rahimakumullah, ada juga pahala yang lain, seperti Rasulullah bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan satu bangunan di surga. Jelas ya, dirikan masjid maka dia akan diberikan bangunan di surga. Terus pahala apa lagi yang Allah Subhanahu wa taala ketika beramal saleh begini pahalanya begini, beramal saleh begini pahala begini. Hampir banyak amal soleh atau pahala yang Allah berikan gambaran pahalanya apa. Tapi ada satu amalan, satu ibadah yang Allah berikan yang ketika kita mengerjakan itu pahala tanpa hisab. Itu apa kira-kira? Ya? Apa? Ketika kita mengerjakan satu ibadah ini maka pahalanya bi ghairi hisab. Insyaallah kita akan bahas tema ini, yaitu saya ambil dari surat Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Apa jawabannya? Sabar. Simpel ya. Ternyata kata-kata sabar yang mungkin sering kita ucapkan, sering kita nasihatkan kepada orang lain, bahkan kita ini kadang tidak bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka Allah janjikan innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu tanpa batas pahalanya. Artinya apa? Besar sekali pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bersabar. Sebagaimana orang yang berpuasa, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Pahalanya apa? Luar biasa kan gitu ya. Allah tidak langsung menyebutkan di situ. Baik jamaah rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala pun senang bersama orang yang sabar, ya. Wasbir innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu sesuatu yang mudah diucapkan, ya. Simple, sabar, ya, sobaro. Tetapi sangat berat untuk diaplikasikan, berat untuk dilaksanakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka yakin ayat-ayat kami. Jadi ketika kita ini bersabar dan yakin, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah juga menyebutkan wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Dan banyak ayat yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang bersabar. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang Rasulullah SAW juga sabdakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. In asobathu sarra, ketika dia diberikan satu kesenangan, kenikmatan, syakara, dia bersyukur. Tetapi dia ketika ditimpa musibah, diberikan sesuatu yang tidak diinginkan hatinya, dia bersabar. Kuncinya sabar dan syukur merupakan kesempurnaan kehidupan seorang muslim. Dan dia terasa bahwa sabar ini akan terus kita ngalaminya setiap hari. Pasti harus sabar dan syukur. Sabar, syukur itu udah menjadi satu kesatuan. Sebagaimana mata uang, dua mata uang yang tidak akan pernah terpisahkan. Kalau nggak sabar syukur, sabar syukur, gitu kan? Maka jamaah rahimakumullah, wa basyir sabirin. Ini, dan berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Alladzina asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu yang ketika tertimpa musibah dia mengatakan innalillah, sesungguhnya kami semuanya punya Allah, milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepadanya. Dan hari ini saudara kita terutama di Lebak, ya, kan kita sedang mengalami ujian luar biasa, musibah. Kemarin kita berapa bulan ya? 7 bulan ya. 7 bulan kita mengalami kekeringan. Sampai banyak daerah-daerah yang kehabisan air, kemudian menyuplai dari daerah lain. Ini hampir nasional, Pak. Saya di kampung juga sama, setiap sore ada kiriman air. Sampai sungai yang habis pun habis, yang diambil habis. Makanya cari ke tempat lain terus. Begitu pergantian tahun baru katanya, ya, tahun 2020, nggak tanggung-tanggung, ya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan air yang berlipat-lipat sampai debitnya melebihi daripada biasanya. Dan hari ini konon banjir terbesar, ya, setelah berapa, ya, 100 tahunan. Itu artinya itu debitnya luar biasa besarnya, sehingga Jabodetabek bahkan di bandara juga tenggelam, ya, daerah-daerah pada longsor dan sebagainya. Ini tentunya banyak hikmah yang perlu kita ambil pelajarannya. Bagi orang-orang yang beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ujian, ya. Tetapi bagi orang yang bermaksiat, yang banyak dosanya, ini merupakan peringatan, bahkan azab. Tetapi masalahnya ketika ada seorang yang bermaksiat, ada orang yang melanggar aturan Allah, ketika Allah turunkan azabnya,
Kira-kira orang yang taat, orang yang soleh, orang yang rajin ibadah ikut kena nggak dampaknya? Ikut kena. Ya. Wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah atau menimpakan satu azab yang turun pada satu kaum itu tidak khusus kepada orang yang bermaksiat saja, tidak khusus pada orang yang berdosa saja, tetapi umum. Ya, ketika longsor ya semuanya, yang ahli ibadah, ahli maksiat semuanya kena. Ini gara-gara apa? Segelintir orang yang bermaksiat, kemudian Allah azab semuanya, sehingga bagi orang beriman sebagai ujian. Ketika sabar dia akan mendapatkan pahala apa? Bi ghairi hisab, tanpa batas tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka sebetulnya apa sih sabar itu? Sering kita mengucapkan sabar, sabar gitu ya. Apa arti sabar itu? Ini sabar nanti ada kaitan dengan puasa saum ya. Kalau puasa itu artinya apa? Puasa. Sering kita kalau mau sahur itu sebelum sahur apa bilangnya? Imsak. Imsak. Apa imsak itu? Apa imsak itu? Tahan, imsak, masaka. Tahan. Tahan apa? Udah, berhenti, jangan makan, jangan minum, tahan. Kamu jangan makan, jangan minum sampai terbenam matahari. Itu puasa, menahan. Imsak. Kalau sabar apa? Sabar itu sama, al-habas. Apa habas? Menahan juga. Menahan lisan untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Menahan hati dari mungkin kemarahan yang luar biasa. Menahan tangan untuk tidak menampar pipi ketika sedang mendapatkan musibah. Menahan tangan untuk nggak mukul orang ketika mungkin ya lagi nggak sabar itu. Itu sabar, al-habs, menahan. Makanya ada kaitan erat antara saum dan sabar. Ya, sama-sama pahalanya itu Allah yang tahu kan gitu ya. Dan sama-sama menahan jiwa kita. Dan ini jamaah rahimakumullah, secara etimologi tadi ya, secara bahasa sabar artinya ya mengekang, menahan ya. Sedangkan secara syariat adalah mengekang jiwa dari kegelisahan, mencegah lisan dari mengadu, mengumpat, kemudian mencegah anggota tubuh dari menampar pipi, merobek pakaian dan lain sebagainya. Ini adalah makna sabar. Ya. Dan jamaah rahimakumullah, sabar ini kira-kira mudah nggak? Ada satu kunci kalau orang itu mau sabar. Apa kira-kira? Kamu mau sabar nggak? Mau. Apa kuncinya? Satu, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan, "May yatasabbar yusabbirullah." Ini kuncinya. Siapa yang kepengin jadi orang sabar, apa? Allah akan memberinya sifat sabar. Man, siapa yatasabbar, menyabar-nyabarkan diri, yusabbirullah, Allah akan memberinya sifat sabar. Ini sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, may yatasabbar yusabbirullahu wa ma'utiya ahadun ata'an khairan awsa'u minas sabar. Siapa yang menyabar-nyabarkan diri, maka Allah akan berikan dia sifat sabar. Dan tidak ada sesuatu yang lebih besar, lebih luas, lebih baik yang Allah berikan kepada seorang hamba melainkan kesabaran. Ya. Masya Allah, ini merupakan keberuntungan ya bagi orang yang sudah memiliki sifat sabar. Kadang-kadang kita kan nggak sabaran ya. Sabar ada batasnya kan gitu kan. Ya, nanti kita akan bahas sabar yang bagaimana kan gitu kan. Baik jamaah rahimakumullah,
Dan ternyata salah satu ciri kalau hamba itu baik, kata Nabi SAW, itu ketika mendapatkan ujian. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan ujian. Jadi ujian itu untuk mengetahui sejauh mana dia itu sabarnya, kan gitu ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Ini kalimat sama, ya. Kalimatnya dibuka dengan man yuridillahu bi khairan. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fiddin. Yang pertama, dia akan dipahamkan dalam masalah agama, bukan dalam masalah hartanya banyak, bukan jabatannya tinggi, bukan fisiknya bagus, bukan yang lainnya, tetapi paham agama. Ini kenapa paham agama? Karena orang yang paham agama ketika punya harta, hartanya digunakan untuk perjuangan, seperti Utsman bin Affan, terus Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Punya harta banyak, tapi karena paham agama, hartanya untuk Islam. Ketika orang itu punya kuasa, tetapi dia paham agama, maka kekuasaannya untuk agamanya. Seperti Umar bin Khattab, punya kekuasaan, tetapi kekuasaannya untuk Islam, gitu ya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk kepentingan pribadinya. Kenapa? Paham agama. Itu kan sama dengan yang kedua. Hadis yang kedua sama, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diuji. Jadi ketika mendapatkan ujian, itu sebetulnya Allah itu kepengin kita ini baik, kan gitu ya. Makanya ada satu kisah, ini kisah nyata. Ketika saya ada kajian ibu-ibu, ada seorang ibu-ibu, dia baru ngaji, ya, baru sekali dua kali. Kemudian yang ketiga kalinya nggak ngaji lagi. Saya tanya, kemana ibu yang kemarin itu? Kemarin semangat banget, sekarang kok nggak ngaji katanya. Ini Pak Ustadz, kemarin itu dia itu jualan, lagi jualan, kemudian mencoba untuk sekali-kali ngaji, ikut kajian. Begitu ikut kajian sekali dua kali, ternyata dagangannya itu nggak laris, ya, sepi gitu ya. Ini kipas bukan? Ketika minggu ketiga dia itu nggak jadi jualan, kemudian dia itu nggak jadi kajian, jualan, laris lagi dia. Akhirnya apa? Keempat kelimanya nggak jadi ngaji lagi. Dia mengatakan apa? Iya, saya tuh mau ngaji bukannya tambah laris, malah tambah sepi dagangannya. Dia kan nggak sabar berarti kan? Artinya apa? Diuji baru dua kali saja, dagangannya itu nggak laris, nggak sabar. Akhirnya apa? Dia kembali nggak ngaji dan ternyata dagangannya laris lagi, kan gitu ya. Sebetulnya Allah itu pengen tahu, pengen nguji, kamu bener nggak sih mau hijrah? Kamu bener nggak sih niatmu mau ngaji itu untuk Allah? Padahal sabar sedikit saja, dia insya Allah nanti akan lancar lagi. Cuma kan perlu pembuktian kalau dia itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan diuji. Kira-kira maaf, kalau anak kita ini sekolah SD, kemudian mau ujian, dia izin sakit Pak Guru gitu ya, nggak ikut ujian. Semester 2 begitu mau ujian, Pak Guru izin sakit, kira-kira naik kelas nggak? Padahal nggak sakit, sengaja takut ujian, gitu kan? Begitu tahun kedua sama, setiap ada ulangan mesti nggak ngerjakan, alasan sakit. Gurunya bingung mau nilai dari mana ini. Setiap mau ulangan
mau ujian, mau tes selalu menghilang, kan gitu ya. Kalaupun ada orangnya nggak mau ngerjakan, nol gitu kan. Setelah 6 tahun, teman-temannya kelas 6 dia masih ngendok, tahu ngendok ya? Masih nelor gitu ya, masih berhenti di kelas 1 SD. Kenapa? Takut ujian. Sebetulnya ya, gurunya memberikan ujian, memberikan tes, memberikan satu ulangan itu kan untuk kebaikan dia, untuk naik tingkat gitu kan, untuk mengetahui seberapa besar dia menyerap dalam pelajarannya. Ya, masalahnya dia nggak sabar, nggak mau ujian, akhirnya sudah keputusan guru nggak naik, akhirnya dia jebol sendiri, kan gitu ya. Yang rewel orang tuanya kan, kamu ini begini, dimarahin lah intinya gitu. Tapi begitu ujian datang ke orang tuanya, karena nggak di sekolahan dia nggak sadar kalau itu juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang kita pengennya menang sendiri saja kan gitu ya, nyalain anak karena mungkin nggak sabar dalam menghadapi ujian di sekolahan, tapi ketika Allah memberikan ujian kepada kita, kita juga ternyata nggak sabar, tapi kita nggak mau ngaku kan gitu ya, kita egois ya. Maka jamaah rahimakumullah, ketika mendapatkan ujian ya, ini ada beberapa kemungkinan. Satu, mungkin ini untuk meningkatkan derajat kita. Tadi kan ketika kita sekolah pun ada tingkatannya, semakin meningkat. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, man asaddul bala, siapa sih orang yang paling besar ujiannya? Maka Nabi mengatakan al-anbiya. Yang pertama para nabi. Coba, logikanya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kan disayang Allah gitu ya, mulus hidupnya, nggak mendapatkan ujian, pokoknya mulus ya. Ternyata enggak. Justru ketika keimanan seseorang itu semakin meningkat, maka ujian pun semakin besar. Bagaimanakah ujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa yang memusuhinya? Bapaknya sendiri, kaumnya, bahkan rajanya. Semuanya memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Rasulul Azmi, yang terakhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari mulai lahir sampai hidupnya penuh dengan ujian. Maka ketika lulus dalam menghadapi ujian-ujian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan di tempat yang tertinggi di surga Firdaus nanti ya. Ini kenapa? Karena ujian, banyak ujian gitu kan. Maka jangan suudzon ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita ya, mungkin yang sekarang sedang menimpa saudara kita, juga jangan sampai wah itu karena banyak maksiat yang ya kita juga nggak tahu ya apa yang mereka kerjakan, atau mungkin kemaksiatan kita juga kan gitu ya, sehingga turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah mendapati seorang wanita yang dia terkena epilepsi. Tahu ya, epilepsi itu ayan ya. Kadang kalau misalkan sedang kambuh itu dia nggak sadar kan, keluar busaknya gitu ya. Saya pernah itu ada seorang yang sedang membetulin itu PLN gitu ya, lagi naik Pak, itu kambuh itu, wah jatuh kan, kasihan itu, langsung kejang kan gitu ya. Nah, ketika zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang kena ayan juga, terkena epilepsi. Kemudian datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan saya agar sembuh dari penyakitku kan gitu ya. Apa kata Nabi? Ya, saya akan mendoakan kamu, tapi kalau misalkan kamu mau, saya doakan kamu masuk surga, tapi syaratnya nggak sembuh gitu, maksudnya gitu ya. Kata perempuan, ya Rasulullah, kalau begitu doakan saya ke surga, dan doakan juga dan saya akan bersabar ketika misalkan penyakit saya sedang kambuh, doakan supaya auratnya tidak terbuka. Dia sabar sampai meninggalnya terkena
penyakit epilepsi, tetapi ketika sedang kambuh penyakitnya itu dijaga auratnya, tapi jaminan surga, kan gitu ya. Dan jamaah rahimakumullah, banyak di antara sahabat Nabi yang malah menginginkan setiap sore ada yang demam. Ya Allah, mudah-mudahan ketika setiap sore demam. Ada yang begitu, karena apa? Tahu fadilahnya orang sakit, dosanya digugurkan, kan gitu ya, ditingkatkan derajatnya. Ada orang yang terkena penyakit kemudian hampir sembuh, ya Allah tolong disisakan penyakitnya, gitu ya, supaya saya ingat terus, pahalanya dapat terus. Juga ada juga. Kalau kita kan kebalik ya, begitu kena sakit ya Allah langsung minta kesembuhan, kan gitu kan. Kurang sabar sebetulnya ketika sakit itu, nikmati dulu ya, ini sebagai apa, penggugur dosa, sambil kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terus husnudzon, itu lebih baik ya. Dan yang luar biasa ketika Nabi bersabda, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau bepergian safar, maka ditulis baginya ibadah seperti yang biasa ia kerjakan ketika mukim dan sehat. Jadi ketika kita biasa tahajud, kemudian besok kita sakit, tidak sempat tahajud, maka kita dihitung sedang sholat tahajud. Dia biasa kita mengetahajud, kemudian safar, mengadakan perjalanan, nggak sempat sholat malam, maka ditulis sebagaimana kita mukim di rumah sedang mengerjakan sholat tahajud. Masya Allah, ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan Rasulullah SAW bersabda, ma min muslim tusibuhu musibah fayaqulu ma amarallahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ini doa ketika kena musibah ya. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah kemudian dia berdoa, Allahumma, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajurni, ya Allah berikanlah kepadaku pahala fi musibati, dalam musibah yang menimpaku, wa akhluf li khairan minha, dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah yang aku timpa ini, illa kecuali akhlafallahu lahu khairan minha, Allah akan memberinya pengganti yang lebih baik daripada musibahnya. Contoh mudah, kita kehilangan uang 10.000, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berikan pahala kepadaku dengan musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti yang lebih baik. Maka insya Allah akan memberikan lebih ganti, bisa mungkin diberi 100.000 ataupun dengan kenikmatan yang lainnya. Ini doa. Ada yang belum hafal? Pertanyaan salah, ada yang udah hafal tapi ada yang belum hafal, karena ini kan doa yang sangat masyhur ya. Doa yang sangat terkenal, silakan nanti di browsing, sekarang kan zaman internet ya, browsing doa tertimpa musibah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini dan berilah ganti yang lebih baik, gitu ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Maka jamaah rahimakumullah, dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, ma min musibatin tusibul mu'min illa kafarallahu biha an hatta syaukati yushakuha. Setiap musibah yang menimpa orang mukmin pasti akan menjadikan dosanya dihapuskan oleh Allah, bahkan duri yang ia injak sekalipun. Ketika kaki kita ini nginjak duri dan kita berdoa kepada Allah, itu dapat pahala.
Ya, dapat pahala setiap apapun yang kita kerjakan, dan kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya, dan kita bersabar, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah rahimakumullah, kemudian ada beberapa pembagian sabar ya. Pembagian sabar. Yang pertama, ada sabar dilihat dari sisi hubungannya. Terbagi menjadi 3 macam. 1, sabar terhadap perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini justru kata para ulama sabar yang paling berat nih. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, ada berapa perintah Allah dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Sepertiga Al-Quran itu isinya 1, tauhid. Yang kedua, al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Sepertiga yang berikutnya, al-kisah ataupun cerita, kisah para nabi, orang soleh, untuk kita ambil pelajarannya, ikuti. Dan kisahnya orang yang toleh, orang yang salah, orang jahat, untuk kita hindari perbuatannya ya, seperti Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Maka sepertiga Al-Quran isinya al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Bagaimana cara mengetahui kalau itu perintah larangan? Gampang. Salah satu cirinya adalah diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita semuanya perhatikan, pasti setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu pasti perintah dan larangan, itu pasti. Ada yang pernah menghitung berapa jumlahnya? Ada sekitar 89 kali ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti apa? Sabar dalam mengerjakan berpuasa. Sabar ketika Allah perintahkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, apa lagi? Kutiba alaikumul qital, misalkan. Sama-sama kutiba. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu al-qital. Apa qital? Berperang. Berarti bersabar ketika mendapatkan perintah untuk berperang, kan gitu ya, harus melaksanakan. Yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, wahai orang beriman, bersabarlah, wasabiru, kuatkan sabarmu. Berarti kita harus bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti wajib hukumnya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ini perintah banyak sekali ya. Tadi ada 89 kali. Ada yang larangan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsir minadh-dhanni, wahai orang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhanni, kebanyakan dzon, suudzon. Nah, larangan suudzon. Larangan untuk ghibah, larangan untuk macam-macam, banyak ya. Jadi yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat sekali ya. Kita mengerjakan sholat 5 waktu, berat enggak? Ya. Padahal awalnya 50 kali ya. 5 kali aja kita kadang kedodoran gitu ya. Kadang yang sudah siap berjamaah terus bagus ya, tapi kadang ada yang sholatnya selalu mengundur, kan gitu ya, bahkan meninggalkan sholat itu tidak merasa berdosa. Ini yang paling berbahaya. Sholatnya itu kan perintah, infaknya, infak itu perintah loh ya. Bahkan ketika sedang miskin, maka Allah memberikan solusi berinfak.
wa anfiqu fis sarra'i wad-dharra. Infaklah kamu dalam kondisi syarra wad-dharra, dalam kondisi lapang maupun sempit. Loh, Pak Ustadz, kenapa ketika sempit itu kita malah berinfak? Justru dengan infak itu Allah akan meluaskan, bahkan melipat gandakan daripada yang kita infakkan. 1.000 yang kita berikan ketika sedang sempit itu lebih besar pahalanya dibandingkan 100.000 ketika sedang kita melimpah uang. Apalah arti 100.000? Kita punya uang 10 juta kan gitu ya. Dan begitu berharganya uang 1.000 ketika punya uang 2.000 ya. Karena apa? 50%-nya. Saya punya uang 2.000. Aduh, gimana ya? Udah infak 1.000. Insyaallah Allah kan gitu ya. Jadi solusinya ketika sedang miskin justru infak. Dan yang menariknya, saya pernah ngobrol dengan seorang pakar ini ya, sedekah di Semarang gitu kan. Ketika sedang berbicara itu katanya, Pak Ustadz, apa yang kamu kerjakan ketika kamu dapat gaji? Gajiku satu untuk biasanya apa? Untuk makan, untuk anak sekolah, untuk kredit ya, gitu kan. Biasanya kan nggak lepas dari kredit itu. Terus untuk apa lagi? Untuk ini, untuk itu. Infaknya mana? Habis, nggak kebagian. Makanya beliau mengatakan sekarang dibalik. Amplop pertama itu kamu infak dulu katanya. Loh, nanti yang lainnya gimana? Itu urusan Allah nanti. Begitu infak yang pertama, kemudian infak ini, maka yang selebihnya Allah yang menanggung. Allah akan apa? Allah akan lipat gandakan, bahkan akan berikan kecukupan kepada harta yang kita miliki. Tapi ketika infaknya diakhirkan, akhirnya nggak jadi infak, dari mana Allah akan melipat gandakan rezeki kita? Kan gitu ya. Nah ini, ternyata ketika diperhatikan betul ya, orang yang infaknya rajin, justru Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan yang lebih kepadanya. Ini yang pertama. Sabar dalam ketaatan ini berat sekali ya. Suruh kita bertalabul ilmi ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Oh, Ustaz, itu kan muslim, muslimahnya enggak. Sama, muslim itu sudah mencakup muslimah. Bahkan saya katakan seorang ibu itu lebih wajib enggak ya? Sama-sama wajibnya menuntut ilmu. Kenapa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu merupakan madrasah pertama bagi anaknya, yang akan mengajarkan ini, akan itu, mengenalkan ini itu tuh seorang ibu. Kalau ibu nggak ngerti ilmu agama, kata orang Arab mengatakan faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Ya, aku nggak punya uang, ya gimana mau ngasih uang? Saya nggak punya ilmu agama, ya gimana mau ngasih ilmu agama? Kalau istri kita nggak punya ilmu agama, jangan harap anak kita akan paham agama. Makanya justru seorang ibu itu ya harus pintar agama. Kenapa? Dia yang akan mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Sementara ayahnya banyakkan di luar, ya, nyari uang, sibuk di luar, anaknya bersama ibunya. Maka jamaah rahimakumullah, sama thalabul ilmi bagi laki perempuan sama-sama wajibnya. Maka sangat indah banget ya ketika dari rumah mau kemana nih, mau thalabul ilmi, anaknya dibawa, anak istrinya, masya Allah, ini pemandangan yang luar biasa. Ini sabar, ya, sabar dalam mencari ilmu. Dan yang paling penting, ingat, manusia itu akan diwafatkan dalam keadaan kebiasaan dia. Kalau biasa baca Quran, insya Allah dia akan diwafatkan dalam kondisi baca Al-Quran. Seperti Utsman bin Affan, saking cintanya dengan Quran, setiap malam itu tidak pernah lepas daripada sholat malam, dan banyak yang dibacanya gitu ya. Kadang hatam Quran juga semalaman. Maka meninggalnya pun dalam kondisi baca Al-Quran dan sholat, kan gitu ya.
Ada orang yang mungkin kita lihat di TV, ada orang lagi sholat tiba-tiba meninggal. Mungkin amalan yang paling ia lazimi sholat, padahal amal lain mungkin nggak terlalu, kan gitu ya. Tapi dia punya amalan yang diandalkan depan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, sangat indah sekali ketika meninggal dalam kondisi sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan luas sekali jamaah rahimakumullah. Semua perintah Allah kalau kita mau mengerjakan berarti kita sabar. Tapi ketika misalkan lagi nonton TV nih, azan, sabar, nantilah waktunya masih lama gitu ya. Itu justru nggak sabar. Yang sabar itu ketika matikan remote sholat, itu namanya sabar. Kenapa? Ini sabar dalam mengerjakan perintah Allah itu butuh dua tenaga. Tenaga apa? Satu, tenaga untuk stop, berhenti, meninggalkan aktivitas yang lain. Yang kedua adalah tenaga untuk ayo, apa sih perintah Allah, sholat, kita sholat. Dua tenaga, ya. Tenaga yang pertama untuk berhenti daripada aktivitas yang sedang kita kerjakan. Tenaga yang kedua, kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya berat di situ. Sehingga jamaah rahimakumullah, ketika sudah sabar dalam ketaatan, insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan apa kebiasaan kita. Ya. Bisa ada yang sedang baca Quran, sedang sholat, sedang thalabul ilm, sedang macam-macam kan gitu ya, tergantung Allah Subhanahu wa taala inginkan. Yang kedua, sabar terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sabar untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh satu tenaga. Apa tenaganya? Stop. Ya, berhenti saja. Maaf, ketika sedang di jalan ada tampilan-tampilan yang ya mungkin menurut nafsu kita yang enak, ada dangdutan gitu ya. Maka cuma satu tenaganya, stop, jangan lihat. Gitu ya. Jangan berhenti kan gitu ya. Udah, berhenti aja. Ada temennya mungkin yang ngajak minum. Ya kalau minum teh nggak masalah ya. Yang ini minum alkohol misalkan, dia sabar, enggak, udah cuma satu aja. Artinya itu stop, berhenti untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Dan larangan Allah juga tadi disebutkan di Al-Qur'an ada ya banyak ya larangannya. Silakan di list banyak sekali larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi banyakkan boleh daripada larangannya. Makanya ada buku bagus, ada halal haram dalam jual beli. Apa sih yang dihalalkan, yang diharamkan apa? Hal haram dalam makanan, hal haram dalam dalam pengobatan dan lain sebagainya. Intinya yang berhubungan dengan perintah dan larangan. Dan yang terakhir adalah sabar terhadap takdir dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak membencinya. Ini tidak pakai tenaga nggak kira-kira? Udahlah, kan gitu kan? Yang pertama kan harus sabar, stop, kemudian ayo laksanakan. Yang kedua stop saja. Yang ketiga ketika mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cukup dengan sabar ataupun pasrah, kan gitu ya. Ketika misalkan ada keluarga yang meninggal ataupun rumahnya misalkan kena ya angin, lah terus gimana? Mau marah sama siapa? Mau sama angin? Masa mau dimarahin anginnya? Ya udah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala, tinggal dibetulin aja. Gimana caranya kita bisa bersabar dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Dan sebetulnya kalau melihat tadi itu ya, kita kadang melihatnya itu sabar yang ketiga itu yang lebih berat ya. Ya. Padahal misalkan kayak banjir itu termasuk sabar yang mana nih? Apa sabar terhadap takdir, apa sabar terhadap larangan, apa perintah?
Kan yang ketiga kan, itu kan musibah, itu kan merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kadang kita melihatnya ini yang paling besar, padahal yang paling besar adalah ketika dia bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali, berat. Istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam baca Quran, istiqomah itu berat sekali. Ya, tapi banyak orang yang tidak menyadarinya. Gitu ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dilihat dari kacamata hukum yang 5, sabar ya 5 macam. Yang pertama, sabar yang wajib. Apa yang wajib itu? Sabar dari perkara yang diharamkan. Sabar ya, yang belum menikah ya sabar dulu ya, jangan pacaran. Contoh misalkan gitu ya, sabar, belum saatnya gitu ya. Cari jalan yang menghalalkan gitu ya, yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dulu. Emang belum jodohnya, gitu kan? Sabar dalam menunaikan kewajiban. Ini wajib. Ya tadi ya salat, baca Quran, cari ilmu dan sebagainya. Itu kan sabar dalam menjalankan kewajiban. Ini wajib. Dan sabar terhadap musibah yang tadi itu, ya. 3 sabar itu yang wajib hukumnya. Sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangannya, dan sabar dalam menerima musibah. Ini wajib hukumnya. Yang kedua, sabar yang sunnah, yaitu sabar terhadap perkara-perkara yang makruh. Apa arti makruh itu? Sesuatu yang dibenci gitu ya. Sabar deh, nggak makan jengkol dulu, takut nanti apa? Bikin tetangganya ribut kan gitu ya. Ya udah, kalau mau makan jengkol segera nanti, khusus ya kalau mau buang air di WC sendiri kan, jangan sampai di tempat umum misalkan. Nah, ini. Sabar terhadap perkara yang sunnah, sabar terhadap dari membalas kejahatan dengan perbuatan yang serupa. Ya. Kamu pukul, saya juga pukul loh, kan gitu ya. Nah, ini padahal ya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Yang ketiga, haram. Itu sabar terhadap makanan dan minuman sehingga ia mati. Maksudnya apa ini? Aduh, sabarlah, ini ada minum itu sabar, saya nggak mau minum sampai mati. Ini haram, nggak boleh, kan gitu ya. Padahal atau mungkin dalam kondisi darurat, saya ini akan mati kalau tidak makan bangkai ular misalkan gitu ya. Nah, ini sabarnya nggak boleh. Kenapa? Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang, kan gitu kan? Ya, seperti makan babi, makan darah, kan gitu ya. Ketika tidak ada makan lain kecuali itu, maka ketika sabar, enggak, saya mau mati aja daripada makan babi, itu yang nggak boleh, yang haram hukumnya. Termasuk sabar yang dilarang adalah sabarnya seorang hamba terhadap sesuatu yang ingin mencelakainya, seperti binatang liar. Ada ular, sabar gitu ya, silakan matok saya. Waduh, ini sabar yang salah itu. Kemarin saya di rumah sakit itu ada orang kena ular itu ya. Itu langsung digip gitu kan. Kalau enggak langsung nyebar. Katanya ular kobra apa gitu ya. Itu di sekarang lagi rame ya ular kobra di mana-mana itu. Ya kalau sabar gitu ada ular, ya silakan. Itu nggak boleh. Haram itu hukumnya. Ataupun kebakaran. Kebakaran lah, biarlah saya mati dalam kebakaran, ini nggak boleh. Karena gitu ya, harus menyelamatkan diri. Atau orang kafir yang ingin membunuhnya, silakan bunuh saya, ini nggak boleh. Ya, ini merupakan haram ya, sabar yang begitu itu. Yang berikutnya yang makruh, yaitu sabar dalam melaksanakan yang dibenci. Sabar dalam melakukan perkara yang sunnah, sabar terhadap makanan, minuman, pakaian dan hubungan intim dengan istri sehingga hal itu membahayakan tubuhnya. Ini yang dimakruhkan. Dan yang terakhir yang mubah, yaitu sabar dari setiap perbuatan yang memiliki 2 opsi yang sama, yaitu melakukan atau meninggalkannya. Melakukan enggak ya? Nah, ini yang misalkan dua-duanya ada pilihan, silakan dipilih yang terbaik.
Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan malam kali ini ya. Sebetulnya memang pembahasan sabar ini materi yang panjang, materi yang luas, dan ini merupakan bekal yang luar biasa yang harus kita miliki. Setiap muslim harus memiliki sifat sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kesabaran yang kita lakukan itu mendapatkan pahala dari Allah, meninggikan derajat, kemudian menghapus daripada dosa ataupun kesalahan yang pernah kita kerjakan, dan yang terakhir kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza fa astaghfirullahaladzim. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan.